Sejak menikah, aku dipaksa menjadi pembantu di rumah mertua, gajiku diambil suami, perhiasanku dijual diam-diam untuk membayar utang adiknya. Saat aku hamil mereka malah mengusirku karena dianggap membawa sial. Tapi tak seorang pun menyangka bahwa air mata yang mereka tertawakan hari itu akan menjadi awal penyesalan terbesar saat aku memilih membalas semua perlakuan mereka. Begini kisah selengkapnya. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya subscribe dulu channel ini, nyalakan lonceng notifikasinya, agar saya semangat untuk menghadirkan cerita yang lebih menarik lagi, dan jangan lupa absen di bawah. Kalian dari kota mana saja? Namaku Maya. Dulu, aku percaya bahwa pernikahan adalah gerbang menuju kebahagiaan yang berakar pada rasa saling menghormati dan menyayangi. Namun, kenyataan pahit menyambutku persis sehari setelah akad nikah diucapkan. Harapan indah untuk membangun rumah tangga yang hangat mendadak sirna ketika suamiku, Rian, membawaku tinggal di rumah orang tuanya. Bukannya disambut sebagai anggota keluarga baru yang dicintai, aku justru dipandang seperti seorang pengganggu yang menumpang hidup. Ibu mertuaku, Ibu Salma, langsung menyodorkan daftar pekerjaan rumah tangga yang sangat menumpuk tanpa sedikit pun senyuman hangat di wajahnya. Dari sudut matanya, tidak ada rasa kasih sayang. Hanya ada pandangan dingin yang mengisyaratkan bahwa keberadaanku di rumah itu tidak lebih dari sekadar tenaga kerja gratis. Hari-hari awal yang seharusnya penuh kehangatan berubah menjadi rentetan tekanan yang tiada henti setiap harinya. Setiap pagi sebelum fajar menyingsing, aku sudah harus bangun untuk membersihkan seluruh ruangan, memasak hidangan favorit mereka, hingga mencuci pakaian satu keluarga. Sementara itu, Siska, adik kandung Rian, hanya duduk santai sambil memainkan ponselnya tanpa pernah tersentuh pekerjaan sedikit pun. Jika ada sedikit saja rasa masakan yang kurang pas atau ada sudut lantai yang belum tersapu bersih, caci maki dari Ibu Salma langsung terlontar begitu tajam dan menusuk ulu hati. Yang paling menyakitkan, Rian hanya diam membisu tanpa pernah bersuara untuk membelaku. Pandangan mata Rian selalu beralih ke arah lain, seolah-olah lelah dan tertekan yang kurasakan bukanlah hal yang pantas untuk ia pedulikan. Kekecewaanku semakin membuncah ketika aku menyadari bahwa pengorbananku bukan hanya sebatas tenaga di dalam rumah. Aku bekerja keras di sebuah perusahaan swasta dari pagi hingga sore hari, menahan lelah demi membantu perekonomian yang kami tanggung bersama. Namun, begitu tanggal gajian tiba, Rian tanpa ragu meminta seluruh kartu ATM dan buku tabunganku dengan alasan pengelolaan keuangan keluarga secara bersatu. Demi menjaga kedamaian dan rasa hormat kepada suami, aku merelakan seluruh hasil keringatku berpindah tangan tanpa prasangka buruk. Aku membiarkan diriku bertahan dalam kesederhanaan, tanpa menyadari bahwa ketundukanku justru menjadi pintu masuk bagi eksploitasi yang jauh lebih kejam di hari-hari mendatang. Aku mengira kepatuhanku akan melunakkan hati mereka, tetapi kenyataannya itu hanyalah awal dari mimpi buruk yang panjang. Kebaikan dan kepatuhan dalam sebuah hubungan harus berjalan seiring dengan rasa saling menghormati dan batas harga diri yang tegas. Mengorbankan seluruh hak serta perasaan demi menyenangkan orang lain tanpa pernah dihargai hanya akan membuka celah bagi perlakuan yang tidak adil. Ketulusan yang diberikan kepada orang yang salah tidak akan pernah menghasilkan kasih sayang, melainkan penindasan yang perlahan merusak jiwamu sendiri. Rasa curiga mulai menggerogoti hatiku saat menyadari uang gajiku yang dipegang Rian selalu habis tanpa kejelasan sebelum pertengahan bulan. Setiap kali aku bertanya secara halus tentang pengalokasian dana tersebut, Rian justru merespons dengan nada tinggi dan menuduhku sebagai istri yang tidak bersyukur serta suka mencurigai suami sendiri. Suatu sore saat membersihkan kamar, aku terkejut menemukan perhiasan emas warisan almarhumah ibuku yang kusimpan rapat di dalam lemari telah lenyap tanpa bekas. Seluruh perhiasan yang memiliki nilai sentimental sangat tinggi itu sirna, meninggalkan kotak perhiasan yang kosong melompong. Tubuhku gemetaran hebat dan dadaku terasa sesak membayangkan ada orang asing atau niat jahat yang telah masuk ke dalam area paling pribadi kami. Dengan air mata yang menetes, aku langsung mengonfirmasi hal tersebut kepada Rian saat ia baru saja pulang bekerja. Bukannya menampakkan rasa terkejut atau bersalah, Rian justru menjawab dengan wajah datar seolah-olah perbuatannya adalah hal yang sangat lumrah. Ia mengaku telah menjual seluruh perhiasan itu secara diam-diam untuk melunasi utang pinjaman online milik Siska yang sudah membengkak akibat gaya hidup mewahnya. Saat aku mencoba protes dan menuntut keadilan atas hak waris ibuku,
Ibu Salma tiba-tiba muncul dari balik pintu dan langsung memotong pembicaraan dengan bentakan yang sangat keras. Ibu Salma menegaskan bahwa sebagai anggota keluarga baru, sudah menjadi kewajibanku untuk berkorban demi menyelamatkan nama baik dan masa depan adiknya Rian. Malam itu aku menangis sesenggukan di sudut kamar, meratapi betapa tidak berharganya posisiku di mata keluarga ini. Rian sama sekali tidak berusaha mendekat untuk menenangkan atau meminta maaf. Ia justru tidur terlentang membelakangiku seolah tidak terjadi apa-apa. Rasa dikhianati oleh suami sendiri terasa jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan perhiasan berharga itu. Aku mulai menyadari bahwa Rian tidak pernah melihatku sebagai pasangan hidup yang sederajat, melainkan hanya sebagai sumber dana dan alat untuk menyelesaikan masalah keluarganya. Di tengah kegelapan malam yang dingin, aku bertanya pada diri sendiri sampai kapan aku sanggup bertahan dalam lingkaran ketidakadilan yang kian mengikis jiwa ini. Kejujuran dan transparansi merupakan fondasi utama dalam menjaga kepercayaan sebuah pernikahan. Mengambil hak orang lain secara diam-diam demi menutupi kesalahan orang lain adalah tindakan tidak terpuji yang merusak rasa hormat. Kita harus berani menyuarakan kebenaran dan menetapkan batas tegas ketika hak dasar serta kenangan berharga kita dilanggar tanpa rasa bersalah. Beban hidupku terasa semakin berat ketika kondisi fisikku mulai mengalami perubahan drastis akibat kelelahan fisik dan mental yang menumpuk. Aku sering merasa mual hebat di pagi hari, kepala pusing berputar, dan tubuhku terasa sangat lemas hingga sulit untuk berdiri tegak. Saat memeriksakan diri ke klinik sendirian tanpa didampingi Rian, dokter mengonfirmasi bahwa aku sedang mengandung buah hati kami yang berusia 2 bulan. Ada hembusan kebahagiaan yang sangat hangat menyelusupi dadaku, berharap kabar kehamilan ini mampu melunakkan hati keluarga mertua dan menggugah rasa tanggung jawab Rian sebagai seorang ayah. Aku pulang dengan membawa secercah harapan baru bahwa kehadiran calon bayi ini akan menjadi berkah yang menyatukan kami kembali. Namun, harapan manis itu hancur berkeping-keping saat aku menyampaikan berita bahagia tersebut di meja makan saat makan malam. Bukannya ucapan selamat atau pelukan hangat yang kuterima, Ibu Salma justru meletakkan sendoknya dengan kasar dan menatapku penuh kejijikan. Ia menuduh kehamilanku hanya akan menambah beban keuangan rumah tangga dan menjadi alasan bagiku untuk malas mengerjakan tugas-tugas rumah. Siska pun ikut mencibir, mengatakan bahwa bayi di dalam kandunganku hanya akan membawa kesialan dan kesusahan bagi keluarga mereka yang sedang tertimpa masalah finansial. Rian yang duduk tepat di sebelahku hanya menunduk diam, mengunyah makanannya tanpa mengeluarkan satu kata pun untuk membela calon anaknya sendiri. Malam itu menjadi malam paling dingin yang pernah kurasakan sepanjang hidupku di rumah tersebut. Pernyataan sengit dari mertua dan adik ipar terus berulang di dalam kepalaku, mengikis sisa-sisa rasa hormat yang masih tertinggal. Aku mengelus perutku yang masih rata sambil berbisik lirih, berjanji pada janin di dalam kandungan bahwa aku akan melindunginya dengan segenap jiwaku. Kekecewaanku pada Rian telah mencapai titik terdalam karena ia terbukti gagal menjadi pelindung bagi anak dan istrinya sendiri. Dalam kepasrahan itu, aku mulai mengumpulkan serpihan keberanian yang tersisa untuk mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk yang bisa terjadi kapan saja. Pelajaran berharga dari bagian ini adalah bahwa setiap benih kehidupan yang hadir merupakan anugerah suci yang harus disambut dengan rasa syukur dan kasih sayang. Penolakan terhadap rezeki dan kehidupan baru akibat kesetanan harta menunjukkan keutuhan hati yang telah tumpul oleh egoisme. Kehadiran seorang anak seharusnya menjadi sumber kekuatan bagi orang tua untuk menjadi lebih bijaksana dan bertanggung jawab. Puncak kekejaman mereka akhirnya terjadi pada suatu sore saat hujan deras mengguyur kota dengan begitu hebatnya. Ibu Salma mendadak menuduhku mencuri uang tunai di lemari kamarnya yang hilang tanpa bukti yang jelas dan masuk akal. Tanpa memberi ruang sedikit pun bagiku untuk membela diri atau menjelaskan situasi, Ibu Salma melemparkan koper pakaianku keluar dari pintu depan rumah. Siska tersenyum sinis di balik punggung ibunya, seolah menikmati penderitaan dan kehancuran yang sedang menimpaku saat itu. Ibu Salma berteriak keras bahwa aku adalah pembawa sial yang hanya menghabiskan uang keluarga dan memperkeruh suasana rumah tangga mereka sejak hari pertama masuk. Aku berlutut di hadapan Rian, memegang erat tangannya sambil menangis dan memohon agar ia menggunakan akal sehat serta nalurinya sebagai suami. Aku mengingatkan Rian bahwa di dalam kandunganku ada darah dagingnya sendiri yang membutuhkan perlindungan dan tempat bernaung dari badai malam itu. Namun dengan dingin dan tanpa perasaan,
Rian melepaskan genggaman tanganku lalu mendorong bahuku, hingga aku tersungkur di atas lantai teras yang basah. Rian mengatakan bahwa ia sudah lelah dengan semua drama ini dan memilih untuk menuruti keinginan ibunya demi ketenangan rumah tangga mereka. Pintu depan kemudian ditutup rapat dan dikunci dari dalam, meninggalkanku sendirian dalam kegelapan. Dalam guyuran hujan deras dan petir yang menyambar, aku memeluk koper pakaianku yang basah kuyup dengan tubuh gemetaran hebat. Air mataku menyatu dengan air hujan, menyimbolkan hancurnya seluruh kepercayaan dan harapan yang pernah kutaruh pada pria yang kunikahi. Mereka tertawa puas dari dalam rumah, meyakini bahwa hidupku telah hancur sepenuhnya dan aku tidak akan pernah bisa bangkit kembali tanpa bantuan mereka. Hari itu menjadi titik balik paling krusial dalam hidupku, di mana air mata kesedihan berubah menjadi tumpukan dendam positif dan tekad yang membara. Aku berjanji pada diriku sendiri dan bayi di kandunganku bahwa kami akan kembali dengan kebanggaan yang jauh lebih tinggi. Pelajaran berharga dari bagian ini adalah bahwa pengkhianatan dan pengusiran pada titik terendah bukanlah akhir dari perjalanan hidup kita. Ketika pintu manusia tertutup dengan kejam, pintu keadilan Tuhan dan takdir baru sedang terbuka lebar untuk menuntun kita menuju kedewasaan. Jangan pernah membiarkan perlakuan buruk orang lain mendefinisikan nilai dirimu atau memadamkan harapan masa depanmu. Dengan sisa kekuatan yang ada, aku melangkahkan kaki menembus kegelapan malam menuju rumah kontrakan kecil milik sahabat lamaku, Arini. Arini menyambutku dengan isak tangis dan pelukan hangat setelah melihat kondisiku yang basah kuyup, memar, serta penuh trauma mendalam. Di rumah sederhana itu, aku diberikan tempat berlindung yang aman serta kehangatan yang sudah lama tidak kurasakan sejak melangsungkan pernikahan. Arini membantuku menenangkan diri dan meyakinkanku bahwa keputusan untuk keluar dari neraka rumah tangga itu adalah langkah awal penyelamatan jiwa. Dukungan tulus dari seorang sahabat menjadi oase di tengah gurun keputusasaan yang sedang melanda jalannya hidupku saat ini. Keesokan harinya, aku segera mengurus proses pengunduran diri dari perusahaan tempatku bekerja dan memutuskan untuk menggunakan sisa tabungan rahasia kecilku. Tabungan yang berhasil kusimpan secara sembunyi-sembunyi itu kujadikan modal awal untuk membangun bisnis catering masakan rumahan secara mandiri. Aku mendedikasikan seluruh waktu, tenaga, dan pikiranku untuk mengolah resep-resep warisan almarhumah ibuku dengan standar kualitas yang sangat tinggi. Setiap rasa lelah yang menghampiri langsung terhapus saat aku mengingat janji untuk memberikan kehidupan yang layak bagi calon buah hatiku. Fokusku kini tercurah sepenuhnya pada pengembangan diri dan penyelamatan masa depan tanpa terdistraksi oleh bayang-bayang masa lalu. Bulan demi bulan berlalu, usaha catering kecil yang kubangun dari dapur kontrakan sederhana mulai menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan dan pesat. Pelanggan demi pelanggan berdatangan karena ketagihan dengan cita rasa masakan yang khas serta kebersihan pelayanan yang selalu kujaga dengan konsisten. Kehamilanku pun berjalan dengan sehat berkat ketenangan jiwa dan pola hidup positif yang kini kubangun bersama orang-orang yang tulus mendukungku. Aku belajar untuk memaafkan kejadian masa lalu bukan demi mereka, melainkan demi membebaskan jiwaku sendiri dari beban rasa benci yang merusak. Aku semakin yakin bahwa setiap perjuangan yang dilakukan dengan niat jujur akan selalu membuahkan hasil manis. Ketangguhan sejati lahir dari keberanian untuk bangkit kembali setelah dijatuhkan secara semena-mena. Lingkungan yang mendukung dan kerja keras yang konsisten adalah modal utama untuk mengubah penderitaan menjadi kesuksesan yang bermakna. Jangan takut memulai kembali dari nol, karena kemandirian adalah fondasi terkuat untuk membangun kebahagiaan yang hakiki. 9 bulan berlalu hingga akhirnya harinya tiba. Aku melahirkan seorang bayi laki-laki yang sangat tampan dan sehat melalui perjuangan yang penuh perjuangan. Aku menamainya Kenzo, sebuah nama yang bermakna kekuatan dan bijaksana, sebagai simbol dari perjalanan keras yang berhasil kami lalui bersama. Saat memeluk tubuh kecilnya untuk pertama kali, seluruh rasa sakit, penghinaan, dan kelelahan masa lalu seolah menguap begitu saja tanpa bekas. Wajah Kenzo yang bersih menjadi sumber energi baru bagiku untuk bekerja 10 kali lebih keras dari sebelumnya demi menjamin masa depannya. Aku berjanji tidak akan biarkan seorang pun menyakiti atau merendahkan anakku ini di masa depan. Sementara itu di sisi lain, kehidupan bisnis cateringku berkembang semakin pesat hingga berhasil mendapatkan kontrak pasokan makanan untuk beberapa perusahaan besar.
Aku mulai merekrut puluhan karyawan baru dan menyewa gedung operasional yang jauh lebih luas serta modern untuk memenuhi permintaan pasar yang melonjak. Keuangan pribadi dan perusahaanku melonjak drastis, membuktikan bahwa aku mampu berdiri jauh lebih kokoh tanpa bergantung pada pria yang dulu mencampakkanku. Kehidupan yang dulunya penuh air mata kini berganti menjadi keberkahan yang berlimpah dan kebebasan finansial yang nyata. Namun, aku tetap menjaga hati agar tidak sombong dan selalu berbagi rezeki kepada sesama yang membutuhkan. Di saat yang bersamaan, aku secara diam-diam mendapatkan kabar bahwa kehidupan keluarga Rian justru mengalami kemunduran yang sangat drastis dan memprihatinkan. Tanpa pemasukan dari gajiku dan pengelolaan keuangan yang buruk, rumah tangga Rian terperosok ke dalam krisis keuangan yang sangat parah dan terlilit utang. Utang Siska semakin menumpuk hingga dikejar-kejar oleh penagih utang yang datang merusak kediaman mereka setiap hari tanpa henti. Rian yang kehilangan pegangan hidup mulai sering berselisih paham dengan ibunya sendiri, menciptakan neraka baru di dalam rumah tempat mereka dulu mengusirku. Hukum tabur tuai mulai bekerja secara alami, menunjukkan balasan dari setiap perbuatan kejam yang pernah mereka tanamkan. Kebaikan dan ketulusan yang kita tanam akan selalu menghasilkan buah kebahagiaan pada waktu yang tepat. Sebaliknya, kezaliman dan kesombongan hanya akan menuntun seseorang menuju kejatuhan diri mereka sendiri tanpa perlu kita balaskan secara langsung. Tetaplah fokus memperbaiki diri dan mengasuh berkah yang ada di dalam genggamanmu dengan rasa syukur. Suatu hari, aku memutuskan untuk memperluas jangkauan bisnis dengan membeli sebuah aset properti berupa ruko mewah di pusat kota untuk dijadikan restoran utama. Tanpa disengaja, ruko yang kutargetkan ternyata berdekatan dengan area perumahan tempat keluarga Rian tinggal dan berkegiatan sehari-hari. Aku sengaja mengawasi proses renovasi ruko tersebut secara langsung dengan pakaian yang rapi, elegan, dan mencerminkan seorang pengusaha wanita sukses. Penampilanku kini berubah total, jauh berbeda dari sosok menantu teraniaya yang dulu berwajah pucat dan pakaiannya lusuh akibat bekerja seharian. Kehadiranku mulai menarik perhatian warga sekitar yang mengagumi keberhasilan pengusaha muda pemilik restoran megah tersebut. Kabar tentang kemunculan seorang pengusaha wanita kaya yang membangun restoran besar di kawasan tersebut akhirnya sampai juga ke telinga Ibu Salma dan Siska. Suatu sore saat aku sedang mengarahkan para pekerja bangunan, Ibu Salma dan Siska berjalan melintas dengan pakaian yang tampak kusam dan wajah penuh beban. Langkah kaki mereka mendadak terhenti saat mata kami saling bertatapan di depan pintu masuk ruko yang sedang direnovasi itu. Mata Ibu Salma membelalak lebar. Wajahnya memucat seketika saat menyadari bahwa wanita berkelas yang berdiri di depannya adalah Maya, menantu yang dulu diusirnya. Siska bahkan menutup mulutnya dengan tangan, seolah tidak percaya dengan pemandangan yang sedang disaksikannya secara langsung. Aku hanya memberikan sebuah senyuman tipis yang sangat dingin tanpa sedikit pun sapaan atau ucapan hangat kepada mereka berdua. Tidak ada lagi rasa takut atau rendah diri di dalam mataku. Yang ada hanyalah ketegasan seorang wanita yang telah menguasai takdirnya sendiri. Ibu Salma mencoba melangkah mendekat dengan bibir gemetaran, berniat membuka suara untuk menyapa atau sekadar memastikan penglihatannya. Namun sebelum sepatah kata pun terucap dari mulutnya, aku memalingkan badan dan kembali berkonsentrasi berdiskusi dengan arsitek perusahaanku. Momen guncangan psikologis itu menjadi serangan balasan pertama yang sangat telak, meruntuhkan kesombongan mereka yang dulu begitu menjulang tinggi. Pembalasan terbaik atas perlakuan buruk orang lain adalah dengan menjadi pribadi yang jauh lebih sukses dan bermartabat. Ketika kita berhasil bangkit dan bersinar, keberhasilan itu sendiri akan menjadi jawaban yang paling membungkam kesombongan para penghina. Jangan buang energimu untuk berdebat, biarkan pencapaian dan perubahan hidupmu yang berbicara secara nyata. Rasa penasaran dan ketakutan membuat Ibu Salma mendesak Rian untuk mencari tahu kebenaran mengenai kondisi kehidupanku yang sekarang sudah berubah total. Rian yang tertekan oleh masalah keuangan keluarga akhirnya memberanikan diri untuk mendatangiku di kantor pusat catering pada suatu sore. Saat melihatku keluar dari ruang kerja dengan menggendong Kenzo yang makin tumbuh menggemaskan, langkah kaki Rian terhenti rapat dengan mata berkaca-kaca. Rian menatap anak kandungnya sendiri yang belum pernah ia temui atau berikan nafkah sepeser pun sejak dalam kandungan hingga lahir. Ada penyesalan yang sangat dalam terpancar dari raut wajahnya yang kini tampak jauh lebih tua dan lelah. Rian mencoba mendekat dan mengulurkan tangannya untuk menyentuh pipi Kenzo,
Namun aku langsung melangkah mundur untuk menarik jarak yang aman di antara kami. Aku menatap mata Rian dengan pandangan yang penuh dengan batas tegas, menolak segala bentuk keintiman yang mencoba ia bangun kembali. Rian mulai bersuara dengan nada bergetar, meminta maaf atas segala kehilafan, keputusan pengecutnya, dan perlakuan buruk keluarganya di masa lalu. Ia mengaku bahwa hidupnya hancur sejak meninggalkanku dan bermaksud untuk mengajakku merajut kembali rumah tangga demi masa depan anak kami. Rian memohon agar aku mau memberikannya kesempatan kedua untuk memperbaiki segalanya dari awal lagi. Aku tertawa kecil, sebuah tawa yang syarat akan rasa prihatin atas ketidakmaluan pria yang dulu pernah sangat kucintai dan kuhormati ini. Aku menegaskan kepada Rian bahwa kesempatan itu telah mati pada malam hujan deras di saat ia mendorongku keluar dan mengunci pintu rumahnya. Kenzo adalah anakku sepenuhnya yang tumbuh dari air mata dan perjuangan mandiriku, tanpa ada campur tangan dari keluarganya sedikit pun. Aku meminta Rian untuk tidak pernah lagi mengganggu kehidupan kami dan menyuruhnya pulang untuk menyelesaikan masalah keluarga yang ia ciptakan sendiri. Rian berdiri terpaku tanpa bisa berkata-kata lagi saat petugas keamanan perusahaanku mengawalnya keluar dari gedung kantor. Penyesalan yang datang terlambat tidak dapat secara otomatis menghapus luka mendalam yang disebabkan oleh kesengajaan. Kesempatan kedua hanya layak diberikan kepada mereka yang tahu cara menghargai kesempatan pertama dengan penuh tanggung jawab. Kita harus tegas menjaga batas diri agar tidak terjebak kembali dalam lingkaran hubungan yang beracun dan merusak. Kondisi ekonomi keluarga Rian mencapai titik terendahnya ketika utang Siska semakin tidak terkontrol dan mengundang ancaman jalur hukum dari para kreditur. Karena sudah tidak memiliki pilihan lain dan terdesak kebutuhan hidup sehari-hari, Ibu Salma memutuskan untuk menurunkan harga dirinya secara drastis. Ia bersama Siska mendatangi rumah kediamanku dengan wajah memelas. Sangat berbeda dari sikap angkuh yang dulu selalu mereka tunjukkan dengannya. Mereka menunggu di luar pagar rumahku selama berjam-jam di bawah terik matahari demi bisa bertemu dan meminta belas kasihan dariku. Keangkuhan yang dulu menjadi kebanggaan mereka kini sirna, berganti menjadi keputusasaan yang sangat memprihatinkan. Saat aku membukakan pintu pagar, Ibu Salma langsung memegang tanganku sambil menangis terisak-isak di hadapan para tetangga yang menyaksikan. Ia memohon bantuan keuangan dariku untuk melunasi utang Siska dan biaya hidup mereka yang sudah tidak memiliki simpanan sama sekali. Siska yang dulu selalu mencibirku kini hanya menunduk malu, tidak berani menatap mataku yang berdiri kokoh di hadapan mereka. Ibu Salma bahkan membawa-bawa nama ikatan keluarga dan statusnya sebagai nenek dari Kenzo untuk menyentuh sisi emosional dan rasa kasihanku. Mereka berharap ketulusan dan sifat pemaafku di masa lalu masih bisa dimanfaatkan untuk menyelamatkan posisi mereka. Aku mendengarkan seluruh ratapan mereka dengan tenang tanpa menyela sedikit pun, hingga mereka selesai menyampaikan seluruh maksud keluh kesahnya. Setelah mereka diam, aku menyampaikan dengan tegas bahwa bantuan finansial tidak akan pernah keluar dari kantongku untuk menutupi gaya hidup boros Siska. Aku mengingatkan mereka bagaimana dulu perhiasan almarhumah ibuku dijual secara diam-diam hanya untuk memanjakan Siska tanpa ada rasa bersalah sedikit pun. Aku tidak akan membiarkan uang hasil keringatku yang halal digunakan untuk memanjakan orang-orang yang tidak pernah belajar dari kesalahan masa lalu. Aku menegaskan bahwa setiap orang harus bertanggung jawab penuh atas tindakan salah yang telah mereka perbuat sendiri. Menolong orang lain harus dilakukan dengan bijaksana dan tidak memanjakan perilaku buruk yang berulang. Menggunakan nama ikatan keluarga hanya saat membutuhkan bantuan adalah bentuk manipulasi emosional yang tidak boleh ditoleransi. Setiap individu harus memetik buah dari perbuatan mereka sendiri agar mampu belajar menjadi pribadi yang lebih dewasa. Melihat permohonannya ditolak, sikap Ibu Salma mendadak berubah drastis dari memelas menjadi marah dan mulai mengeluarkan ancaman-ancaman kosong. Ia mengancam akan menyebarkan fitnah kepada warga sekitar dan media bahwa aku adalah sosok menantu yang durhaka dan tidak memiliki hati nurani. Siska pun mulai ikut berteriak, menuduhku sombong dan lupa diri hanya karena sudah memiliki banyak harta dan posisi sosial yang tinggi. Mereka berusaha menciptakan kegaduhan di lingkungan tempat tinggal baruku agar nama baik dan reputasi bisnis yang kubangun menjadi tercemar. Warga sekitar mulai berkumpul di depan rumah untuk menyaksikan pertengkaran yang semakin memanas dan mengundang perhatian tersebut. Namun, aku tidak sedikit pun panik atau terpancing emosi menghadapi provokasi murah yang sedang mereka lakukan di depan umum tersebut. Dengan tenang,
Aku mengeluarkan ponsel pintar dari saku bajuku dan memutar rekaman suara serta dokumen-dokumen bukti masa lalu yang telah kusimpan rapat. Aku memperdengarkan rekaman saat Ibu Salma membentakku, bukti penjualan perhiasan ilegal oleh Rian, serta surat pengusiran tanpa rasa kemanusiaan dulu. Para warga sekitar yang mendengarkan bukti-bukti otentik tersebut langsung bersorak-menyoraki Ibu Salma dan Siska dengan rasa jijik dan marah. Kebohongan dan skenario manipulatif yang berusaha mereka bangun runtuh seketika di hadapan kebenaran yang nyata. Malu yang luar biasa menimpa Ibu Salma dan Siska saat warga mulai mendesak mereka untuk segera pergi dari lingkungan perumahan tersebut. Wajah mereka merah pada menahan rasa malu yang sangat membakar dada karena kejahatan masa lalu mereka terbongkar sepenuhnya di depan umum. Mereka berjalan pergi dengan terburu-buru sambil menundukkan kepala di bawah pandangan sinis dari belasan warga yang menyaksikan kejadian tersebut. Momen itu menjadi bukti nyata bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya untuk menghancurkan kebohongan dan fitnah yang dirancang dengan jahat. Aku kembali melangkah masuk ke dalam rumah dengan perasaan lega, karena telah berhasil mempertahankan kehormatan diriku. Kebenaran dan bukti nyata adalah perisai terkuat dalam menghadapi fitnah serta manipulasi orang lain. Kita tidak perlu membalas kegaduhan dengan emosi yang tidak terkontrol, melainkan dengan ketenangan dan fakta yang tidak terbantahkan. Kejujuran akan selalu menang menghadapi segala bentuk kebohongan yang dirancang untuk merusak nama baik kita. Tekanan ekonomi yang kian menjepit serta rasa malu di lingkungan masyarakat akhirnya memicu perpecahan besar di dalam internal keluarga Rian sendiri. Rian yang sudah tidak sanggup lagi menahan beban utang dan kelakuan adiknya mulai meluapkan seluruh kemarahannya kepada Ibu Salma dan Siska. Pertengkaran hebat terjadi setiap hari di rumah mereka, saling menyalahkan atas kehancuran rumah tangga Rian dan krisis finansial yang mereka alami. Rian menyadari bahwa keputusannya untuk selalu menuruti keinginan ibu dan adiknya telah menghancurkan masa depan dan kebahagiaan hidupnya sendiri. Penyesalan yang sangat dalam mulai menggerogoti pikiran Rian, hingga membuatnya tidak konsisten lagi dalam bekerja. Akibat performa kerja yang menurun drastis dan ketidakhadiran tanpa alasan yang jelas, Rian akhirnya dipecat secara tidak hormat dari perusahaannya. Kehilangan pekerjaan menjadi pukulan mematikan terakhir yang menghancurkan sisa-sisa pertahanan ekonomi keluarga yang sudah sangat rapuh tersebut. Rumah tempat tinggal mereka yang dijadikan agunan utang akhirnya disita oleh pihak bank, karena tidak mampu membayar cicilan bulanan. Dalam waktu singkat, keluarga yang dulunya sangat sombong dan suka merendahkan orang lain itu harus kehilangan tempat bernaung mereka. Mereka kini merasai langsung bagaimana rasanya terusir dan tidak memiliki tempat tinggal seperti yang dulu mereka lakukan padaku. Ibu Salma, Rian, dan Siska terpaksa pindah ke sebuah rumah kontrakan sempit di pinggiran kota dengan fasilitas yang sangat minim dan terbatas. Kehidupan mereka berubah 180 derajat, dipenuhi dengan rasa penyesalan dan tekanan batin yang tiada hentinya setiap hari. Ibu Salma sering menangis sendirian di sudut kamar, meratapi nasib dan menyadari bahwa seluruh penderitaan ini adalah buah dari kejahatannya. Mereka kini harus bekerja keras melakukan pekerjaan kasar apa saja demi sekadar menyambung hidup dan membeli makanan harian. Roda kehidupan telah berputar sepenuhnya, menempatkan mereka di posisi paling bawah yang dulu sangat mereka hina. Penyesalan selalu datang di akhir sebagai konsekuensi atas keputusan salah yang diambil karena memperturutkan egois. Menghancurkan hubungan demi kesenangan sesaat hanya akan membuahkan kehancuran bagi diri sendiri di masa depan. Jagalah keluarga dan pasanganmu dengan rasa hormat sebelum takdir mengambil kembali seluruh keberkahan hidupmu. Suatu sore saat aku sedang memantau operasional restoran baruku, aku melihat sosok Rian berdiri diam di seberang jalan sambil menatap ke arah restoran. Pakaiannya tampak kusam, tubuhnya jauh lebih kurus, dan raut wajahnya menyiratkan kelelahan hidup yang sangat berat serta tanpa harapan. Rian menatapku yang sedang tertawa bahagia bersama Kenzo di area taman restoran dengan pandangan mata yang penuh dengan kerinduan. Ia menyadari bahwa wanita berkelas dan anak yang sangat sehat di dalam restoran itu seharusnya menjadi kebahagiaan terbesarnya jika dulu ia memilih setia. Namun, keputusan pengecutnya di masa lalu telah menutup rapat seluruh akses untuk meraih kebahagiaan tersebut kembali. Rian melangkah perlahan menyeberangi jalan dan berdiri di balik pintu kaca restoran, tanpa berani untuk melangkah masuk ke dalam area dalam. Aku yang melihat kedatangannya memberi isyarat kepada staf untuk membiarkannya bicara sebentar di area teras luar restoran yang tenang.
Rian menundukkan kepalanya secara mendalam di hadapanku, menyampaikan permohonan maaf terakhirnya dengan suara yang pecah oleh isak tangis. Ia mengaku bahwa hidupnya telah hancur sepenuhnya, dan ia menerima seluruh penderitaan ini sebagai hukuman atas kejahatannya padaku. Rian tidak lagi meminta untuk kembali. Ia hanya memohon izin untuk sesekali melihat perkembangan Kenzo dari kejauhan saja. Aku menatap pria di hadapanku dengan rasa kasihan sebagai sesama manusia. Namun hatiku telah sepenuhnya tertutup untuk hubungan masa lalu. Aku menyetujui izinnya untuk melihat Kenzo dari jauh. Namun menegaskan bahwa posisi Rian di dalam kehidupan kami hanya sebatas orang asing. Aku memberikannya sejumlah uang tunai di dalam amplop sebagai bantuan kemanusiaan terakhir, untuk membantu menyambung hidup keluarganya yang terdesak. Rian menerima amplop tersebut dengan tangan gemetaran dan air mata yang menetes deras di atas meja teras restoran. Momen tersebut menjadi penutup resmi dari seluruh konflik dan ikatan batin yang pernah ada di antara kami berdua. Keputusasaan terberat adalah saat kita menyadari telah membuang kebahagiaan sejati demi hal-hal yang tidak berharga. Memaafkan bukan berarti harus mengembalikan posisi seseorang seperti semula dalam kehidupan yang sudah kita tata kembali. Kedamaian jiwa dicapai saat kita mampu membantu orang yang pernah menyakiti kita tanpa harus kembali masuk ke dalam lingkarannya. Seiring berjalannya waktu, fokus hidupku kini tercurah sepenuhnya untuk mendidik Kenzo dan mengembangkan jaringan bisnis ke berbagai kota besar lainnya. Restoran utamaku berkembang menjadi salah satu destinasi kuliner paling favorit dengan puluhan cabang yang mempekerjakan ratusan karyawan lokal. Aku juga mendirikan sebuah yayasan sosial yang bergerak dalam pemberdayaan perempuan korban kekerasan rumah tangga dan penelantaran finansial. Misi hidupku kini adalah membantu wanita-wanita lain agar mampu bangkit dan memiliki kemandirian ekonomi yang kokoh seperti perjuanganku. Pengalaman pahit di masa lalu kubah menjadi bahan bakar positif untuk menebarkan manfaat yang jauh lebih luas bagi masyarakat. Kenzo tumbuh menjadi anak laki-laki yang sangat cerdas, sopan, dan memiliki rasa empati yang sangat tinggi terhadap sesama di sekitarnya. Aku selalu mengajarkannya nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan pentingnya menghormati setiap manusia tanpa memandang status sosial atau harta. Kenzo tidak pernah kekurangan kasih sayang karena lingkungan di sekitarnya dipenuhi oleh orang-orang tulus yang menyayangi dan mendidiknya. Melihat senyuman dan tumbuh kembang Kenzo yang sempurna menjadi piala kemenangan terbesar atas seluruh air mata yang pernah kuteteskan dulu. Kehidupan kami kini dipenuhi dengan ketenangan jiwa, rasa syukur yang mendalam, dan keberkahan yang tidak pernah putus. Aku sering merenungi perjalanan panjang yang telah kubendung dari titik terendah, hingga mencapai posisi kehidupan yang sangat stabil saat ini. Setiap luka, caci maki, dan pengusiran di masa lalu ternyata adalah cara Tuhan untuk membentuk karakterku menjadi wanita yang sangat kuat. Tanpa ujian berat tersebut, aku mungkin tidak akan pernah menemukan potensi terbesar yang ada di dalam diriku sendiri untuk bangkit mandiri. Kehidupan telah mengajarkanku bahwa penderitaan bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah proses pematangan diri menuju derajat yang lebih tinggi. Aku menyambut masa depan dengan senyuman lebar dan keyakinan penuh bahwa kebaikan akan selalu menang pada akhirnya. Setiap luka dan penderitaan yang kita alami memiliki potensi untuk diubah menjadi sumber kekuatan luar biasa. Ketika kita fokus pada pertumbuhan diri dan menebar manfaat bagi orang lain, kehidupan akan melimpahkan keberkahan yang berlipat ganda. Ukuran kesuksesan sejati adalah seberapa besar kita mampu bangkit dari kegagalan dan menjadi pencerah bagi sesama. Kini, kehidupan keluarga Rian berjalan dalam kesederhanaan yang sangat menyedihkan di rumah kontrakan sempit tempat mereka bernaung sekarang. Siska akhirnya harus bekerja keras menjadi buruh pabrik dengan jam kerja yang panjang demi membayar sisa-sisa utangnya yang masih menumpuk. Ibu Salma yang sudah semakin tua sering mengalami sakit-sakitan dan harus menanggung rasa penyesalan mendalam atas segala perlakuan buruknya. Rian sendiri bekerja sebagai pengemudi ojek online dari pagi hingga malam hari demi mencukupi kebutuhan makan dan obat-obatan ibunya. Tak ada lagi kesombongan atau gelak tawa kejam yang dulu sering mereka tunjukkan saat melihatku tersungkur menangis. Setiap kali melihat keberhasilanku di media massa atau papan reklam restoran di sudut kota, ada rasa perih yang sangat menusuk hati mereka. Ibu Salma sering teringat bagaimana dulu ia menyanyiakan menantu yang sangat tulus dan rajin demi membela anak perempuannya yang boros. Mereka sadar betul bahwa seluruh penderitaan dan kemiskinan yang mereka alami saat ini
adalah hasil nyata dari taburan benih kejahatan mereka. Hukum kehidupan bekerja dengan sangat adil, mengembalikan setiap tindakan kejam kepada pelakunya dengan kadar yang jauh lebih berat. Penyesalan itu menjadi bayang-bayang kelam yang terus mengikuti setiap langkah kaki mereka hingga akhir hayat. Meski mengetahui kondisi mereka yang sangat memprihatinkan, aku memilih untuk tetap menjaga jarak aman dan tidak ikut campur dalam kehidupan mereka. Aku telah menuntaskan tugas kemanusiaanku dan menyerahkan sisanya pada keadilan takdir yang sedang berjalan secara alami. Fokus utamaku adalah menjaga kedamaian hati dan memastikan Kenzo mendapatkan pendidikan terbaik untuk masa depannya yang masih sangat panjang. Aku belajar bahwa melepaskan dendam adalah bentuk tertinggi dari mencintai diri sendiri agar jiwa kita tetap bersih dan bahagia. Kehidupanku kini berjalan dengan sangat harmonis, bebas dari bayang-bayang negatif dan konflik toksik masa lalu. Hukum tabur tuai adalah kepastian dalam kehidupan yang tidak bisa dihindari oleh siapapun jua. Apa yang kita tanam dengan kejam akan kembali membuahkan penderitaan bagi diri kita sendiri pada waktu yang tepat. Bebaskan dirimu dari rasa dendam. Biarkan kehidupan yang memberikan pelajaran paling adil kepada mereka yang pernah menyakitimu. Masa lalu kini telah menjadi lembaran sejarah yang membentukku menjadi wanita yang utuh, mandiri, dan penuh dengan keberanian menghadapi tantangan hidup. Dari seorang menantu yang tertindas, dihina, dan diusir dalam keadaan hamil, aku telah membuktikan bahwa air mata dapat berubah menjadi emas. Takdir tidak pernah salah dalam menuntun langkah kaki orang-orang yang mau berusaha dan mempertahankan kebaikan di dalam hatinya. Keberhasilanku hari ini bukanlah untuk memamerkan kesombongan, melainkan sebagai bukti nyata bahwa keadilan Tuhan itu sangat sempurna. Setiap rasa sakit yang pernah kubendung telah terbayar lunas dengan kebahagiaan dan kedamaian yang melimpah saat ini. Kepada setiap wanita yang sedang berada di titik terendah, ketahuilah bahwa kalian memiliki kekuatan luar biasa untuk mengubah takdir kalian sendiri. Jangan pernah biarkan perlakuan buruk, pengkhianatan, atau penghinaan orang lain membuatmu merasa tidak berharga atau putus asa dalam melangkah. Berdirilah tegak di atas kaki sendiri. Rawatlah rasa menghargai diri sendiri, dan percayalah bahwa setiap badai pasti akan berlalu berganti pelangi. Kebaikan yang kamu tanam dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Ia akan kembali kepadamu dalam bentuk berkah yang tak terduga. Jadikan penderitaan hari ini sebagai tangga pertama menuju kejayaan dan kebahagiaan masa depanmu yang cemerlang. Kisah hidupku adalah pengingat bahwa harga diri dan kedamaian jiwa adalah hal paling berharga yang tidak boleh ditukarkan dengan apapun. Jangan takut untuk melepaskan hubungan yang merusak jiwamu, karena di luar sana ada kehidupan yang jauh lebih indah menunggu untuk dipeluk. Terima kasih telah mendengarkan perjalanan panjang ini dari awal hingga akhir dengan penuh simpati dan perhatian yang tulus. Semoga setiap bulir pelajaran yang terkuak dari kisah ini mampu memberi inspirasi dan kekuatan bagi siapa saja yang sedang berjuang. Ingatlah selalu bahwa kamu adalah tokoh utama dalam hidupmu yang berhak mendapatkan kebahagiaan dan penghormatan tertinggi. Ujian terberat dalam hidup seringkali merupakan jalan tersembunyi menuju pencapaian tertinggi kita. Keberanian untuk berdiri di atas kaki sendiri dan melepaskan masa lalu yang beracun adalah kunci utama menuju kebebasan sejati. Percayalah pada proses kehidupan, tetaplah berbuat baik, dan biarkan keadilan takdir bekerja membimbing langkahmu menuju masa depan yang penuh cahaya.